kelas 3B akuntansi, mata kuliah ekonomi syariah. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas materi tentang teori keuangan dan perbankan syariah, prinsip dan praktik. Dalam video ini kita akan membahas prinsip dasar keuangan syariah, perbedaannya dengan sistem keuangan konvensional, instrumen-instrumen utama tentang implementasi serta peran teknologi dalam mendorong sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan. Di sini saya akan menjelaskan tentang animasi sederhana dunia keuangan tanpa simbol Islam. Keuangan dan perbankan syariah adalah bidang dan mempelajari prinsip serta praktik keuangan berdasar hukum Islam. Berbeda dengan sistem konvensional, keuangan syariah berfokus pada keadilan, transparansi, dan berkelanjutan ekonomi. Di tengah perkembangan global, sistem ini menjadi alternatif yang relevan untuk menciptakan ekonomi lebih adil dan inklusif. 2. Prinsip dasar syariah, yaitu ilustrasi lambang, larangan riba, garhar, masyir, skema adil, transparan. Prinsip utama dalam keuangan syariah adalah larangan riba. Tidak ada bunga dalam transaksi. Larangan garhar, hindari ketidakpastian berlebihan. Larangan masyir, tidak boleh ada unsur perjudian. Tujuannya apa? Untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan berlandas kerjasama, bukan eksploitasi. 3. Perbedaan dengan keuangan konvensional, yaitu perbandingan dua sistem bunga PS bagi hasil. Perbedaan mendasar antara keuangan syariah dan konvensional adalah larangan riba. Dalam sistem syariah, keuntungan diperoleh melalui bagi hasil yang partisipasi risiko, bukan bunga tetap. Ini menciptakan transaksi yang lebih adil karena kedua belah pihak tersebut risiko dan hasil. 4. Instrumen keuangan syariah. Ada beberapa instrumen utama dalam keuangan syariah, yaitu mudharabah, kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Musyarakah, dua pihak atau lebih menyatu modal atau usaha. Izhara, sistem sewa menyewa sesuai syariah. Semua instrumen ini mendorong kerjasama dan pembagian risiko secara adil. Perbankan syariah, yaitu simulasi layan bank syariah, tabungan pembiayaan, ATM syariah. Perbankan syariah menyediakan layanan sesuai dengan prinsip Islam. Produk seperti tabungan syariah, pembiayaan berbasis mudharabah dan kartu debit, serta kemungkinan umat Islam untuk mengelola keuangannya tanpa melanggar syariat. Selain itu, bank syariah juga mendorong perbedaannya ekonomi industri keuangan. 6. Tantangan implementasi industri tentang edukasi rendah, regulasi tumpang tindih. Namun, penerapan keuangan syariah tidak terlepas dari tantangan kurangnya pemahaman masyarakat, regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. Oleh karena itu, edukasi dan penguatan regulasi menjadi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan industri ini. 7. Regulasi dan kewajiban, yaitu ilustrasi kerjasama pemerintah, BI, OJK syariah. Regulasi yang mendukung adalah kunci kepercayaan. Pemerintah dan lembaga keuangan seperti Bank Indonesia dan OJK harus menciptakan karangan hukum yang kompatibel dengan prinsip syariah. Dengan begitu, praktik keuangan akan tetap stabil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. 8. Peran teknologi dalam keuangan syariah. Aplikasi vintage syariah, kris, halal, transaksi digital. Teknologi mendorong keuangan syariah lebih cepat berkembang. Vintage syariah kini menawarkan layanan digital seperti pembayaran, investasi, dan pembiayaan secara online. Semua sesuai dengan syariat, meningkat aksesibilitas, efisiensi, dan transparan layak keuangan. Studi kasus, yaitu animasi masyarakat mikro yang tertutup grafik kebutuhan UMKM. Banyak studi kasus menunjukkan keberhasilan sistem ini. Contohnya, lembaga keuangan syariah Indonesia telah melakukan biaya mikro yang membantu ribuan pelaku UMKM. Selain investasi, sosial seperti wakaf dan zakat dikelola secara profesional untuk membangun ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
Kesimpulannya yaitu keuangan dan perbankan syariah bukan hanya alternatif tapi usaha, yaitu menunjukkan sistem ekonomi yang lebih adil. Dengan setiap larangan, riba, keadilan, dan transparansi, sistem ini mampu menciptakan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Mari kita dukung dan belajar lebih dalam tentang keuangan syariah demi masa depan ekonomi yang berkah dan beretika. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.